Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Bertemu lagi dengan Ibu Ervina di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita masuk dulu ke dalam yang namanya kompetensi dasar. Masih sama dengan materi sebelumnya, Ananda di sini masih belajar tentang teks anekdot. Namun bedanya pembelajaran minggu kemarin, Ananda fokus ke dalam yang namanya membandingkan teks, mencari membandingkan teks. Setelah itu Ananda mencari unsur kebahasaan. Namun sekarang kita masuk materi kita, yaitu tentang menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita masuk dulu ke dalam yang namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita kali ini yaitu mengkonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot baik secara lisan maupun secara tulisan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi, Ananda diminta mampu menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot. Itu adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kita. Setelah itu kita masuk ke dalam yang namanya tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menyimpulkan isi tersirat teks anekdot baik secara lisan maupun secara tulisan dengan kreatif selama proses pembelajaran dan percaya diri serta pantang menyerah. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Nah, masih ada yang ingat apa itu teks anekdot? Cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesahkan. Karena lucu yang Dan di dalam kata-kata teks sindiran. anekdot terdapat sindiran. Nah, benar Rahmat. Jadi intinya teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Namun di dalam teks anekdot ada berupa sindiran kepada orang tertentu. Kita lanjut. Di sini ada yang namanya langkah-langkah menentukan makna tersirat dalam teks anekdot. Ada 4 ya Anda ya. Yang pertama, untuk menentukan makna tersirat dalam teks anekdot, yang perlu Anda lakukan, baca secara keseluruhan isi teks anekdot. Jangan Ananda hanya membaca sedikit penggal, tidak. Maka intinya Ananda baca seluruh teks itu. Yang kedua di sini ada yang namanya memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Nah, masih ingat pembelajaran minggu kemarin apa itu unsur teks anekdot? Oh, Ibu. Ya, Rahmat, apa itu unsur-unsur teks anekdot? Minta baca catatan. Ada berapa unsur teks Ada anekdot? 5. Ada 5, iya Laha, lanjut. Apalagi Laha? Ada 5, yang pertama. Tema. Ada berapa? Latar. Latar, ada tema, apalagi? Tokoh. Ada tokoh. Sudut Apalagi? pandang. Sudut pandang. Ya, Ova, lanjut, apalagi? Yang kelima ada? Apanya? Kelima, menyambungkan kerangka menjadi karangan. Karangan menjadi mengembangkan karangan menjadi karangan. Nah, itu langkah-langkah dalam menyusun pembuatan.
Nah, yang Ibu tanyakan tadi adalah unsur yang terdapat dalam teks anekdot. Betul yang disampaikan Oh. oleh Opa dan Laha tadi. Ada tema, ada latar, apalagi ada sudut pandang, ada tokoh, dan ada gaya bahasa. Jadi Ananda, gaya bahasa yang digunakan di dalam teks anekdot adalah gaya bahasa sindihan. Sedangkan tema itu apa? Tema adalah gagasan pokok. Gagasan pokok dalam sebuah teks anekdot. Sedangkan tokoh adalah pelaku di dalam cerita. dalam sebuah cerita. Bagus, Ahmad. Bagaimana dengan sudut pandang? Sudut pandang itu adalah Dari pandangan orang pertama atau orang kedua, Bu. Nah, benar sekali Rahmat. Jadi intinya yang namanya sudut pandang itu adalah penempatan atau posisi pengarang dalam menyampaikan teks. Apakah dia sebagai orang pertama atau dia sebagai orang ketiga. Setelah itu apa lagi? Ada tema, ada tokoh. Latar ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada latar. Waktu. Tempat dan suasana. Nah, yang 5 Ananda sebutkan tadi adalah unsur di dalam teks anekdot. Nah, kita masuk poin ketiga, yaitu kita coba menangkap aspek lucu. Aspek lucu ini maksud apa? Yang menjadi bahan ketawaan, yang menjadi yang konyol, yang menjengkelkan atau yang lucu, maka itu disebut dengan menangkap aspek. Dan yang terakhir, kita mencoba menangkap makna tersirat berupa kalimat sindihan atau amanat dalam sebuah teks anekdot. Nah, untuk menentukan makna tersirat itu berbeda dengan makna tersurat. Ada yang tahu apa itu makna tersirat? Makna yang tidak disampaikan secara terbuka atau tertulis di dalam teks. Nah, betul sekali. Jadi intinya di dalam makna tersurat dia itu dituliskan di dalam teks. Tapi kalau tersirat bagaimana? Makna yang tidak disampaikan secara terbuka atau makna yang tidak disampaikan secara terbuka atau ditulis. Nah, paham Ananda ya? Berdasarkan teks yang dibaca oleh Rahmat tadi, bisa kita tarik kesimpulan. Makna tersirat yang dimaksud di dalam teks tersebut adalah lebih mengarah kepada pesan moral yang hendak disampaikan melalui teks anekdot. Pesan moral yang dimaksud itu adalah kritikan atau sindihan yang disampaikan lewat teks. Sedangkan kritikan atau sindihannya, kritikan yang disampaikan adalah kritikan kepada para pejabat yang takut kehilang jabatannya atau tidak mau digantikan oleh pejabat baru. Itu adalah kritikannya. Bagaimana dengan makna tersirat? Makna tersiratnya, Ananda diminta atau pendengar diminta menanyakan sebuah informasi, sebaiknya juga dikonfirmasi terlebih dahulu. Karena belum tentu informasi yang kita dapat dan kita asumsi sendiri itu benar. Jadi, dalam teks anekdot, penulis menyampaikan pesan untuk berhati-hati dalam menerima atau menyampaikan informasi yang kita dapat. Itu adalah pesan yang tersirat. Jadi rangkuman kita secara keseluruhan tentang menyimpulkan makna. Jadi makna tersirat anekdot itu berbeda dengan sindihan atau kritikan. Hal ini lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritikan. Nah, kita lanjut Ananda. Selesai materi kita, maka untuk mempersingkat waktu saja, kita masuk ke dalam yang namanya tahap evaluasi. Tahap evaluasi bisa Ananda kerjakan melalui link akun Si Cadik Pandai. Selesai ya? Oke, Ananda? Selesai, Bu. Jangan lupa baca kembali materi dan kerjakan LKPD yang Ibu kirim melalui WA atau akun Si Cadik Pandai. Sudah Bu kirim soalnya, Bu? Udah Ibu kirim. Saya